ala asasil ilmi wal ma'rifah. Ketahuilah sesungguhnya asas daripada agama, dasar daripada agama, fondasi daripada agama, qaimun tegak atas kuatnya dasar-dasar keilmuan. Ini kita persiapkan Bapak ya, Ibu-ibu yang juga punya anak nih, punya cucu. Persiapkan anak-anak kita ini untuk menguatkan dasar-dasar ilmu agama. Yang punya anak 3, masukkan ke pondok pesantren. Punya anak 6-nya masukkan ke pesantren. Kalau punya anak 4, yang 3 sekolah umum, yang 1 punya bakat untuk belajar agama, masukkan di pondok pesantren. Tidak akan pernah merugi orang yang mengambil sikap untuk memasukkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Ada yang hafal Quran Karim 30 juz, alhamdulillah. Mencetak setiap kampung ada yang hafal Quran, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak ada yang hafal Quran, maka sekampung bisa kena dosanya semuanya. Sama kayak menyolatkan jenazah, hukumnya fardu kifayah. Idza qala al-ba'd saqata al-harj 'anil baqi. Kalau sudah dilaksanakan oleh beberapa orang, yang lain insyaallah ada pendosa. Jadi menghadirkan penghafal Al-Quran dalam satu daerah, satu kampung, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Juga menghadirkan orang yang alim, paham dengan syariatul Islam, paham dengan halal dan haram, mana yang sunnah, mana perintah Allah, ahkam Islam. Minimal dalam satu madhab, misalnya madhab Imam Syafi'i, ini juga hukumnya adalah fardu kifayah. Satu kampung tidak ada yang alimnya, maka sekampung berdosa semua. Sama termasuk mengumandangkan ada di satu kampung juga hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama mewajibkan. Nggak ada suara adzan sama sekali, sekampung berdosa semuanya. Istahwada alaihi syaitan. Syaitan menguasai kampung tersebut. Nah, ini pentingnya kita untuk menitipkan anak-anak kita, memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren untuk menghilangkan kejahilan di keluarga kita. Dalam sebuah mafhum hadis Nabi mengatakan, la'anallahu, Allah melaknat rajulun, seseorang alimun bi umuri dunya, yang alim dalam masalah dunia, bukan hanya alim tapi faqih dalam masalah dunia, dibedah semuanya. Kalau udah ngomong dunia sampai syarah sama hawasyinya tahu, catatan kakinya ditambah lagi. Wajahilun bi umuril akhirah, tapi bodoh dalam masalah agama. Jadi jangan bangga punya anak sukses dalam pendidikan dunia, tapi jahil dalam masalah agama. Yang udah sarjana masih nggak bisa ngaji, sudah S2 nggak bisa baca Al-Quran, sudah pendidikannya sampai doktor juga, mushaf nggak pernah dibuka, jahil di umuril akhirah. Jadi duduknya kita dalam majelis ilmu seperti ini, kita wajib termotivasi. Nah, udah berapa lama ngaji di Al-Ittihad? Udah 5 tahun. Hasilnya apa? Alhamdulillah, anak-anak saya, cucu-cucu saya titipkan di pesantren untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Ini sukses mengaji. Alhamdulillah, saya titipkan anak-anak saya untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar agama. Fala yanbaghi lil muslim an yakuna ba'idan an nuril ilmi. Maka tidak layak bagi seorang muslim untuk jauh daripada cahaya keilmuan. Bahkan la budda an yaqtabis min mirafin nabawi. Bahkan dia wajib hukumnya untuk mengambil nasibnya, untuk tenggelam
menyembuhkan dirinya, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah meninggalkan warisan. Cuman warisannya Rasulullah ini bukan kendaraan, bukan rumah, bukan tanah yang luas, bukan pangkat, jabatan, bukan. Warisannya para Nabi alaihi wassalam sampai warisan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warisannya adalah ilmu. Fa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama mereka lah pewarisnya para nabi. Jadi yang diwariskan adalah ilmu agama yang dititipkan kepada para alim ulama. Fa'an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah menghendaki kebaikan dalam dirinya, yufaqihu fid din, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Al-fiqh lughatan bima'na al-fahm, dipahamkan kepada agama. Nah, ini tanda kasih sayang Allah. Semakin didekatkan dengan majelis ilmu, dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para muallim, para asatid. Ini tanda Allah cinta kepada kita. Tanda Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Rumah tetanggaan dengan ulama, alhamdulillah. Bekerja juga dekat dengan ulama, alhamdulillah. Didekatkan kita dengan masdarul ulum, daripada tempat-tempat disampaikannya ilmu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ubidallah bi syai'in afdala min fiqhi fid din. Tidak ada cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama kecuali dengan memahami ilmu agama. Maka spesial diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mau tafriqul awqat, meluangkan waktunya di talabil ilmi untuk menuntut ilmu agama. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Jadi riwayat yang sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Faqihun wahidun, seorang faqih. Faqih ini orang yang memahami syariat Islam secara syamil, secara keseluruhan, disebut sebagai faqih. Dan tahqiq dan mendetil di dalam penguasaan dalam ilmu fikih minimal satu dari antara 4 madhab yang mu'tabarah di kalangan ahli sunnah wal jamaah, disebut faqih. Enggak sekedar belajar fikih saja, tapi dalam ilmu tafsir enggak tahu, mantik enggak tahu, nahwu enggak tahu, enggak mungkin. Dia menguasai secara syamil keseluruhan dalam ahkam syariah, dalam ilmu syariah, dan spesialisasinya salah satu hal yang memayyiz di antara keilmuan yang lain, dia menguasai dengan baik salah satu daripada madhab dari 4 madhab yang mu'tabarah di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Faqih. Faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Ada satu orang alim, ini 1000 orang ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi nggak punya ilmu. Ini syaitan lebih takut sama yang satu ini. Maka berbagai
berbagai cara dibuat supaya satu ini cepat mati, supaya 1000 ini nggak ada yang muallimnya, nggak ada yang gurunya. Kalau yang 1000 ini meninggal, bisa datang yang lain. Tapi menghadirkan satu orang ini yang sulit. Apalagi para kekasih Allah ini, ada yang Masya Allah setiap meninggal Allah bangkitkan yang baru. Setiap 100 tahun Allah hadirkan lagi. Ini pilihan-pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, la an ajlisa sa'atan, aku duduk sesaat saja, fa atafaqahu, aku duduk sesaat di majelis ilmu, sebentar saja, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an uhya lailatan ila subuh, dibanding aku menghidupkan ibadah sampai subuh. Hadir satu majelis alim ulama, duduk untuk tafaqquh fid din, belajar ilmu agama. Ini yang ngomong Masya Allah sahabat yang disebut sebagai orang alimnya sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang banyak menulis, merekam dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan orang alim, ahabbu ilayya, lebih aku cintai dibandingkan menghidupkan satu malam penuh sampai subuh dengan ibadah. Yang ingatkan, yang lagi ta'lim masuk waktu syuruk, jangan tinggalkan majelis ilmu untuk sholat isyraqnya, seolah-olah ustadznya nggak pernah sholat isyraq gitu. Jahil, jangan dipelihara di al-ijtihad seperti ini. Waktu syuruk ada waktunya. Selama masih duduk di masjid dalam kondisi berzikir, kita niat untuk memanjangkan i'tikaf di majelis ilmu. Tapi kalau ada, jangan diomelin, karena ngomel secara langsung juga nggak punya ilmu juga namanya. Biar diingatkan dalam majelis ilmu. Nanti kalau ada yang kayak begitu, anggap saja dia tertidur tadi untuk pengajian ini. Ustadznya masih ngomong apa segala, waktu syuruk Allahu Akbar. Nah, itu dibilang tadi, duduk sesaat dalam majelis ilmu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai dibandingkan ibadah satu malam suntuk sampai subuh. Atau dalam majelis ilmu, tahu-tahu datang, kemudian langsung duduk. Sebagian ulama Yusuf duduk baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dapat Imam Ghazali sebagai ganti daripada kafarat fi tahiyatul masjid, supaya tidak tertinggal dalam majelis ilmu. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk ilmu, berangkatnya sampai nanti ke rumah dihitung fisabilillah. Wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridhan lima yasna', sampai menghamparkan sayap-sayapnya. Ini jadi pembahasan para alim ulama, maksudnya menghamparkan sayapnya bagaimana? Untuk orang yang menuntut ilmu, ridha,
bima yasna, dengan apa yang dilakukan. Bahkan sesungguhnya seluruh makhluk memintakan ampun. Man fis samawati wa man fil ardi, bahkan yang di langit dan yang di bumi. Hatta hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun. La yastaghfiru lahu, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang mau menuntut ilmu. Coba. Walaupun sambil tidur, Pak. Baik, ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan bulan ya Allah, ampunkan bulan ya Allah, ampunkan bulan. Allah goyang-goyang gitu, Masya Allah. Bulan Ramadan, udah tahajudnya panjang, tadi sahur, Masya Allah. Habis subuhnya waktu paling nikmat untuk tidur. Tapi tidurnya nggak sembarangan, Ustaz. Tidur lagi nuntut ilmu. Ridha bima yasna.